Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat-sobat dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 441 sampai 445. Kamu boleh membawa suamimu pergi, tapi kamu tidak boleh mempertanyakan kehebatanku, karena kamu tidak percaya pada kemampuanku. Aku akan menunjukkan tanganku kepadamu. Jika tidak ada begitu banyak orang di tempat kejadian, dia pasti sudah lama membunuh ibu dan putrinya. Beraninya kamu membawa orang ke tempat kejadian untuk menimbulkan masalah. Benar-benar putus asa. Saya tidak ingin melihatnya. Beginilah cara Anda membingungkan banyak orang. Setelah wanita itu selesai berbicara, dia berdiri dan melihat keribuan orang yang hadir dan berkata, "Semuanya tolong bangun. Pikirkan bagaimana caranya berbahagialah keluargamu yang semuanya seperti ini. Gara-gara kemunculan laki-laki ini, keluargamu kini hancur dan istri serta anak-anakmu berpisah. Jangan percaya lagi padanya dan kembalilah ke keluargamu sendiri. Keluargamu dan anak-anak sedang menunggumu." Kata-kata wanita itu bergema di alun-alun. Hal itu juga membuat hati sebagian orang mulai goyah. Mengapa Anda mengikuti saya untuk berlatih? Apakah benar-benar mungkin untuk kebal terhadap segala penyakit dan memperpanjang umur? Mengapa saya tidak merasakan apapun setelah berlatih selama beberapa hari? Memang benar, atau itu bohong? Sungguh lancang. Kemarilah, bawa mereka ke sini. Orang tua di platform tinggi itu meraung dengan marah. Segera, beberapa prajurit maju, bersiap untuk membawa ibu dan putrinya bersama mereka. Suami, ayah, ibu dan putrinya memandang pria itu. Pria itu juga tahu bahwa tidak mudah baginya untuk dijatuhkan oleh orang-orang ini, jadi dia ragu-ragu dalam hatinya. Memikirkan mantan keluargaku yang bahagia, dia masih berkata, "Guru, tolong lepaskan istri dan anak perempuan saya." Dia berani menanyai saya di depan banyak orang, "Jika saya tidak memberinya warna, bagaimana saya bisa terus menjadi guru Anda di masa depan?" kata lelaki tua itu dengan wajah muram. Kalau begitu aku akan membawanya pergi." Pria itu ragu-ragu dan berkata. Dia tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat istri dan putrinya tercinta dibawa pergi oleh pihak lain. Setelah diturunkan, tidak ada yang tahu penyiksaan macam apa yang akan dia derita. "Suamiku, ayo kita pulang bersama," ajak wanita itu dengan gembira. "Ayah, akhirnya kita bisa pulang bersama," gadis kecil itu pun berkata dengan gembira. "Mau pergi sekarang? Sudah terlambat. Kalahkan mereka semua. Didik mereka, dan beritahu mereka konsekuensi menghinaku," kata lelaki tua itu. "Ya, Penatua," beberapa prajurit berkata dengan hormat. Huang Fu Zengdong tidak tahan lagi. Dia tidak bisa membiarkan orang-orang ini menjadi liar. Lin Dong belum tiba, jadi dia harus mengambil tindakan. Tidak ada yang dapat Anda lakukan meskipun Anda memperingatkan ular tersebut. Bagaimana jika sesuatu terjadi pada keluarga beranggotakan 3 orang ini ketika mereka dibawa pergi? Itu 3 nyawa, dia tahu betul temperamen prajurit tertentu. Orang selalu mengira bahwa manusia biasa hanyalah semut, dan mereka adalah dewa yang unggul. Mendominasi hidup dan mati orang biasa. Masuk akal jika Tiongkok tidak mengizinkan mereka bergabung dengan WTO. Begitu mereka bersentuhan dengan masyarakat biasa, keseimbangan seluruh masyarakat akan terganggu. Beberapa prajurit bersiap untuk mengambil keluarga beranggotakan 3 orang. Tiba-tiba seseorang muncul di antara mereka. Bang bang bang. Beberapa prajurit yang hendak mengambil tindakan langsung dihempaskan oleh Huang Fu Zengdong. Kejutan yang tiba-tiba itu juga mengejutkan semua orang. "Siapa kamu?"
Lelaki tua di platform tinggi itu bertanya dengan suara yang dalam. Huang Fu Zengdong hendak berbicara. Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Tim disiplin Tiongkok, orang tua itu tercengang. Putar kepalamu perlahan. Dia melihat seorang pria muda berdiri di belakangnya dengan tangan di bahunya. Orang tua itu merasa tangan ini menekannya seperti gunung besar. Tubuh di bawah bahu tidak bisa bergerak sama sekali. Begitu mereka mendengar tentang tim disiplin Tiongkok, para pejuang di bawah mulai menjadi bingung. Tersebar dan bersiap untuk melarikan diri. Sayangnya Lindong sudah bersiap. Beberapa dewa setengah langkah dan tim disiplin yang bertanggung jawab atas area ini sudah ada. Mereka yang kehabisan juga terlempar kembali. Lindong meletakkan tangannya di bahu lelaki tua itu dan menepuknya dengan lembut. Orang tua itu merasakan sakit yang menusuk menimpanya. Sebelum dia bisa berteriak, dia dipukul hingga pingsan oleh Lindong dan terbaring di platform yang tinggi. Mata ribuan orang yang hadir terfokus pada Lindong di platform tinggi. Lindong Xin menghela nafas sedikit. Masih terlalu sulit untuk mengisolasi pejuang dari orang biasa. Bagaimanapun, puluhan atau ratusan keluarga dan sekte tersembunyi kini mulai bergabung dengan dunia. Kontak antara kedua belah pihak tidak bisa dihindari. Penghindaran yang disengaja akan memberikan peluang bagi orang-orang ini. Katakan saja secara langsung dan murah hati. Lindong melirik ribuan orang di tempat kejadian dan berkata, "Halo semuanya. Saya Lindong, Kapten Tim Disiplin Tiongkok. JC mengaturmu orang-orang biasa, hal-hal di antara manusia, dan apa yang kami kelola adalah di antara para pejuang. Seniman bela diri memang ada, tetapi menjadi seorang pejuang tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Itu membutuhkan pelatihan sistematis sejak usia dini, itu juga tergantung pada bakatnya. Beberapa orang mungkin tidak bisa menjadi seorang pejuang setelah berlatih seumur hidup, dan begitu mereka berusia lebih dari 10 tahun, bahkan orang-orang berbakat pun akan mengalami kesulitan mencapai apapun saat dewasa. Setua kamu sekarang, kamu bisa menjadi seorang pejuang hanya dengan melakukan beberapa tindakan sederhana. Dan bahkan jika kamu menjadi seorang pejuang, kamu tidak akan kebal terhadap peluru, dan kamu akan hidup lebih lama. Kami juga daging dan darah, dan kita bisa mati dengan senjata dan pisau, belum lagi umur panjang. Mungkin saja, kita bahkan mungkin hidup lebih pendek dari orang biasa. Karena latihan keras sejak kecil, beberapa orang akan meninggalkan luka tersembunyi jika mereka berlatih secara tidak wajar. Cedera ini sulit untuk disembuhkan dan akan memperpendek umur kita. Jadi saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa Anda telah ditipu. Orang-orang yang berbohong kepada Anda semua adalah orang-orang yang berpikiran jahat, yang melakukan segala macam kejahatan memisahkan istri dan keluarga Anda, tetapi juga ingin menggoyahkan fondasi Tiongkok. Kalian adalah fondasi Tiongkok dan bagian terpenting Tiongkok. Begitu hati Anda terguncang, seluruh Tiongkok akan terguncang. Sudah lama memburu para pejuang jahat ini. Hari ini kami akhirnya membunuh mereka. Mereka menang. Selanjutnya, mereka akan menghadapi hukuman berat berdasarkan hukum Tiongkok, dan mereka mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk keluar lagi dalam hal ini hidup. Terakhir, saya ingin memberitahu Anda bahwa hal yang paling penting bagi seseorang adalah cinta. Apakah itu kasih sayang keluarga, persahabatan atau cinta? Anda hanya dapat menemukan rasa keberadaan Anda jika Anda memiliki kata, cinta, kamu menyerah. Apa arti hidup ini? Kembalilah ke kehidupan aslimu, ada istri, anak-anak, dan orang tuamu di sana, kerabat dan temanmu, di sanalah tempatmu berada. Kekuatan spiritual yang kuat,
ia dapat langsung menembus tubuh orang-orang tersebut dan mencapai lubuk hati mereka yang terdalam. Pikiran yang telah dicuci otak beberapa hari terakhir secara bertahap digantikan oleh kata-kata Lindong. Biarkan mereka bangun perlahan. Banyak orang mulai memeluk anggota keluarganya dan menangis dengan sedihnya. Pria yang baru saja menamparkan putrinya pun terbangun. Ia memandangi putrinya yang wajahnya agak merah dan bengkak setelah dipukul olehnya. Dia menamparkan dirinya sendiri dengan keras beberapa kali. Kemudian dia berlutut di depan istri dan putrinya dan meminta maaf kepada mereka. Akhirnya, ia dimaafkan oleh istri dan putrinya. Dan keluarga beranggotakan 3 orang itu saling berpelukan dan menangis dengan sedihnya. Jika Lindong meningkatkan kekuatan spiritualnya, bisa dikatakan dia bisa menembus hati semua orang. Biarkan semua orang yang hadir bangun, seluruh lapangan menangis. Ketika mereka bangun, mereka menyadari apa yang mereka lakukan hari ini. Dia bahkan tidak menginginkan istri, anak, dan orang tuanya. Meninggalkan keluarga awalnya yang bahagia. Ketika saya datang ke sini, saya mengikuti apa yang disebut guru setiap hari dan melakukan gerakan-gerakan yang mirip dengan senam radio siswa sekolah dasar. Dengan cara ini, bisakah ia menjadi seorang pejuang yang kebal terhadap segala macam penyakit dan dapat memperpanjang umurnya? Orang normal manapun akan tahu bahwa ini tidak mungkin. Sangat disayangkan mereka tersihir oleh orang jahat saat itu dan tidak bisa mendengarkan bujukan siapapun. Untungnya, mereka diselamatkan oleh lembaga penegak hukum Tiongkok. Jika tidak, mereka akan semakin terjerumus ke dalam masalah, dan kemudian akan menyesal ketika tidak ada lagi yang tersisa. Terima kasih telah menyelamatkan saya, Tuan. Pria yang hampir dibawa pergi oleh keluarganya yang beranggotakan 3 orang itu hanya berlutut di tanah dan berkata dengan tulus kepada Lindong. Terima kasih kakak karena telah menyelamatkan ayahku. Biarkan keluarga kita bersatu kembali. Gadis kecil itu juga berlutut dan berkata, terima kasih, Tuan, atas penyelamatannya. Terima kasih, Tuan, atas penyelamatannya. Terima kasih, Tuan, atas penyelamatannya. Pada akhirnya, ribuan orang berlutut di bawah. Lindong berdiri di platform tinggi dan menatap orang-orang biasa ini. Dia lebih bertekad untuk melenyapkan para pejuang yang melanggar hukum dan disiplin dan tidak boleh membiarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan di Tiongkok. Lindungi tanah suci Tiongkok. Prajurit itu sendiri memiliki kekuatan luar biasa yang tidak dapat dipercaya oleh orang biasa. Ditambah dengan cuci otak dan sihir, sangat sulit bagi orang biasa untuk menolaknya. Dia mampu membangunkan ribuan orang hanya dengan beberapa kata, bukan karena kata-katanya begitu meyakinkan. Dan apa yang dia katakan mengandung kekuatan spiritualnya yang kuat, yang merupakan hal yang paling penting. Jika orang lain mengucapkan kata-kata ini, orang-orang ini tidak hanya tidak akan bangun, tetapi mereka juga mungkin akan dihina dan diserang. Semuanya, bangun, kalian tidak perlu bersikap sopan. Kalian semua adalah fondasi Tiongkok, dan secara alami kalian akan dilindungi oleh Tiongkok. Pulanglah, jalani kehidupan yang baik sebagai orang biasa. Menjadi pejuang bukanlah hal yang baik, sesederhana yang kamu pikirkan. Dan dunia pejuang tidak seindah yang kamu pikirkan. Setelah Lindong selesai berbicara, dia menghilang dari platform tinggi. Di sebuah villa mewah di pinggiran kota Xiangcheng, Lindong sedang duduk di ruang tamu. Dan yang duduk di sebelahnya adalah Huang Xirong, Direktur Jenderal Provinsi Xiangshan. Beberapa anggota tim disiplin setengah langkah Huang Fu Zengdong dikirim oleh Lindong untuk melanjutkan penyelidikan. Direktur Huang,
Bukankah menurut Anda harus memberi saya penjelasan? Lindong berkata dengan murung. Dia sangat marah sekarang. Ada begitu banyak pejuang yang muncul di Xiangcheng untuk membingungkan orang biasa. Huang Xirong, Direktur Jenderal Provinsi Xiangshan, tidak hanya tidak menyelidiki, dia benar-benar tinggal di rumah dan beristirahat dengan tenang. Ini membuatnya ingin menamparkan Huang Xirong sampai mati. Pemandangan yang baru saja dilihatnya di Guangcheng, distrik selatan Xiangcheng, pastinya lebih dari satu di Xiangcheng. Jika kita tidak meluangkan waktu untuk menyelesaikannya, masalah ini akan segera menyebar ke seluruh provinsi Xiangshan, dan bahkan ke seluruh Tiongkok. Itu akan sulit, miliaran orang biasa di Tiongkok bukanlah lelucon. Kapten Lin, maafkan aku tidak mengerti maksudmu. Huang Xirong menjawab dengan polos, oh, tidak mengerti maksudku? Apakah kamu yakin? Lindong bertanya lagi. Saya benar-benar tidak tahu, Huang Xirong menjawab dengan tegas. Lindong menoleh dan menatap Huang Xirong. Saat ini, dia memiliki keraguan di dalam hatinya. Mengapa seorang kepala provinsi di masa awal Longbang berani berbicara dengannya seperti ini? Tampaknya keadaan di Xiangcheng tidak sesederhana itu. Lindong melepaskan kekuatan mentalnya dan menyelimuti sekelilingnya. Akhirnya menemukan di mana masalahnya, jadi begitu. Dia mengerti. Kalau begitu izinkan saya memberitahu Anda bahwa ada begitu banyak pejuang di Xiangcheng yang bertindak sembrono dan melanggar hukum Tiongkok. Mereka tidak hanya menghubungi orang biasa, tetapi juga menyihir dan menipu mereka, membuat mereka meninggalkan kehidupan aslinya dan mengikuti mereka berlatih bela diri. Seni, mereka juga mengklaim bahwa mereka dapat memperpendek umur masyarakat. Anda bisa menjadi seorang pejuang dalam waktu singkat, tidak hanya kebal terhadap segala penyakit, tetapi juga memperpanjang hidup Anda. Anda tidak tahu ini, kata setelah minum secangkir teh. Kalau begitu Anda, Kepala Provinsi Xiangshan, tidak ingin bekerja lagi. Kapten Lin, sepertinya saya, Kepala Provinsi Xiangshan, ingin bekerja atau tidak ada hubungannya dengan tim disiplin Anda, bukan? Dan saya baru-baru ini sakit dan sedang dalam masa pemulihan di rumah, jadi saya tidak tahu. Situasi yang Anda sebutkan juga normal, kata Huang Xirong sambil tersenyum. Manajer Umum Huang, karena Anda berkata demikian, sekarang saya akan mengumumkan sebagai anggota Parlemen Tiongkok bahwa Anda bukan lagi Ketua Menteri Provinsi Xiangshan. Sebagai anggota Parlemen Tiongkok, saya masih memiliki hak untuk memberhentikan seorang provinsial Ketua Menteri. Lindong juga berkata sambil tersenyum. Huang Xirong mendengar apa yang dikatakan Lindong. Senyuman di wajahnya perlahan memudar. Dia secara alami mengetahui identitas Lindong. Bukan hanya kapten tim disiplin Tiongkok, ia juga anggota Parlemen Tiongkok. Jika Lindong benar-benar mencopotnya dari jabatan Ketua Menteri Provinsi Xiangshan sebagai anggota Parlemen Tiongkok, hal itu masih bisa dilakukan. Jika Anda kehilangan posisi panjang total ini, nilainya akan sangat berkurang. Ini tidak mungkin. Yang dihargai pihak lain adalah statusnya sebagai Ketua Menteri Provinsi Xiangshan. Ini bukan kekuatannya di tahap awal peringkat naga. Kapten Lin, anggota Kongres Lin, saya menyarankan Anda untuk menarik kembali apa yang baru saja Anda katakan. Jika tidak, hari ini tidak akan berakhir dengan baik. Oh, Huang Xirong, sebenarnya aku sangat penasaran. Karena kamu tahu identitasku, mengapa kamu berani berbicara seperti ini kepadaku ketika kamu berada di tahap awal peringkat naga? Apakah kamu tidak takut mati? Dengan apa yang kamu lakukan sekarang, kamu akan membiarkan para pejuang berkeliaran. Jika kamu ingin memenangkan hati orang-orang biasa dan mengguncang fondasi Tiongkok,
aku dapat membunuhmu di sini segera. Lindong bertanya dengan berpura-pura bingung. Hahaha, Huang Xirong tiba-tiba tertawa. Kemudian dia segera berdiri dan melangkah ke samping, menjauhkan diri dari Lindong dan berkata, Lindong, sekarang kamu telah menemukannya. Aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa kamu datang ke sini hari ini adalah sebuah kesalahan. Aku telah menunggu agar kamu mendisiplinkanku. Kami sudah menunggu lama sekali. Kemudian Huang Xirong berkata dengan keras, semuanya, tolong muncul. 3 orang tiba-tiba muncul di aula, mengelilingi Lindong. Seorang pria muda dan 2 pria tua, kekuatan mereka sebenarnya mencapai level penjaga tingkat dewa. Setelah Lindong melepaskan kekuatan mentalnya, dia menemukan keberadaan ketiga orang ini. Jadi dia tidak terkejut. Selain itu, mereka bertiga hanya berada pada tahap awal peringkat dewa. Mereka tidak berbeda dengan 3 semut di depannya. Anda dapat menghancurkannya dengan mudah. Apakah ketiga ini penyebab kekacauan di Xiangcheng? Lindong bertanya dengan tenang. Lindong, jika kamu berani membunuh pewaris keluarga Tangku di Festival Tianjiao, kamu ditakdirkan untuk diburu sampai mati oleh keluarga Tang kami. Sekarang, apakah kamu menyesal telah menyinggung keluarga Tangku? Kata pemuda itu. Kamu berasal dari keluarga Tang. Tepat. Kamu keluarga Tang hanyalah anjing yang hilang sekarang. Siapa yang memberimu keberanian untuk melompat keluar dan mengguncang fondasi Tiongkok? Petik 2 tanda tanya. Ini hanyalah taktik penundaan untuk keluarga Tang kami. Selama keluarga Tang kami ingin melakukannya, tidak ada yang tidak berani kami lakukan. Tiongkok hampir berakhir, dan hari-hari baik Anda akan segera berakhir adalah hari kematianmu. Inilah yang ingin kami sampaikan kepada orang-orang di seluruh dunia. Jika kamu menyinggung keluarga Tang, tidak peduli apa statusmu, kamu akan selalu mati. Pemuda itu berkata sambil tersenyum. Apakah kamu yakin sudah menangkapku? Lindong bertanya ringan. Lindong, kamu tidak perlu menggertak lagi. Kami sudah mengetahui kekuatanmu dengan sangat jelas. Jika kamu bertemu kami bertiga hari ini, kamu pasti akan mati. Meski aku akui kamu memang jenius. Jika kamu terus berkembang, kamu akan menjadi yang lain. Song Simin, sayang sekali kamu tidak memiliki kesempatan untuk terus berkembang, karena terlalu banyak orang yang menginginkan kamu mati. Pantas saja Huang Xirong berani membantu orang lain melakukan kejahatan. Ternyata begitu dia mengandalkan pohon besar keluarga Tang. Huang Xirong, kamu tahu hukum dan melanggar hukum. Jika kejahatan meningkat, aku akan memberimu hukuman mati sekarang. Lindong mengabaikan keluarga Tang dan memandang Huang Xirong, Direktur Provinsi Xiangshan. Haha. Lindong, kamu harus lulus ujian 3 orang dewasa terlebih dahulu. Burung yang baik memilih pohon untuk ditinggali, orang pergi ke tempat tinggi, dan air mengalir ke tempat rendah. Tiongkok sudah selesai, jadi tentu saja aku ingin mencarinya satu pendukung yang kuat, kata Huang Xirong sambil tersenyum. Menurutnya, Lindong akan mati hari ini. Dengan cara ini, tidak ada yang tahu tentang pembelotannya ke keluarga Tang. Dia masih bisa terus menjadi kepala provinsi Xiangshan dan diam-diam membelot ke keluarga Tang. Benarkah? Maaf, Anda tidak akan dapat melihat hari ketika Tiongkok selesai. Setelah Lindong selesai berbicara, dia dengan cepat menjentikkan jarinya, dan jarum perak terbang puluhan meter dengan kecepatan kilat, jarak menembus ke dalam hati Huang Xirong. Lindong juga menambahkan sedikit kekuatan getaran pengobatan Tiongkok kuno ke jarum perak. Ketika sampai di jantung Huang Xirong, ia tidak langsung menembusnya, melainkan menggetarkan dan menghancurkan jantung tersebut hingga berkeping-keping. Dokter bisa menyelamatkan dan membunuh orang,
Sama sekali tidak ada yang salah dengan hal ini. Karena Lindong telah menguasai seni pengobatan Tiongkok kuno, dapat dikatakan bahwa dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang tubuh. Sekarang dia punya lebih banyak cara untuk membunuh orang daripada sebelumnya. Hal ini tidak lagi sebatas membunuh orang dengan kekerasan. Huang Xirong hanya merasakan sakit di dadanya. Kemudian rasa sakit yang menyayat hati melanda seluruh tubuhnya. Seluruh kekuatan di tubuhnya mulai perlahan menghilang. "Kamu," Huang Xirong memegangi dadanya kesakitan, menunjuk ke arah Lindong dan ingin mengatakan sesuatu. Sayangnya, kekuatannya menghilang semakin cepat, dan penglihatannya menjadi semakin gelap. Aku hanya sempat mengucapkan kata, "Kamu," tubuhnya perlahan-lahan tergelincir ke tanah, dia memejamkan mata dan berhenti bernapas. "Ini, bagaimana situasinya?" Tiga penjaga tingkat dewa keluarga Tang memandang Huang Xirong yang tiba-tiba jatuh ke tanah dan berhenti bernapas dengan ekspresi bingung. Apakah Lindong baru saja melakukan sesuatu? Mengapa Huang Xirong tiba-tiba jatuh ke tanah? Mereka berasal dari keluarga Tang. Keluarga Tang adalah keluarga yang berspesialisasi dalam senjata tersembunyi. Mereka telah terpapar senjata tersembunyi sejak kecil. Dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang lebih mengenal senjata tersembunyi selain keluarga Tang. Tetapi bahkan mereka tidak mengetahui bagaimana Lindong membunuh Huang Xirong. Ini agak sulit dipercaya. Mereka telah menatap Lindong sejak dia muncul, karena mereka takut dia akan tiba-tiba meledak dan melukai seseorang, atau melarikan diri. Tapi Lindong tidak pernah meninggalkan kursinya dari awal sampai akhir, dan dia tidak menyadari dia melakukan gerakan ofensif. Huang Xirong dibunuh oleh Lindong tepat di depan mereka. Mustahil, ini pasti bukan tindakan Lindong. Menurut informasi persis yang mereka terima, Lindong berada pada tahap awal daftar dewa sama seperti mereka, dan mustahil baginya untuk membunuh seseorang secara diam-diam tanpa rasa malu mereka. Kecepatan Lindong, yang berada di puncak peringkat dewa, dapat menggunakan jarum perak tidak dapat dimengerti oleh tiga peringkat dewa awal. Perbedaan ranah antara keduanya terlalu besar. Selain itu, Lindong juga menggunakan kekuatan spiritualnya yang kuat untuk membungkus jarum perak tersebut. Jadi mereka tidak dapat menemukannya sama sekali. "Siapa tuan di sini? Silakan muncul." Pemuda itu berteriak keras. Dia tidak percaya Lindong membunuh Huang Xirong. Pasti ada orang lain yang mengambil tindakan. Seluruh aula sunyi. Tidak ada yang menanggapi perkataan pemuda itu. Tahukah Anda konsekuensi menyinggung keluarga Tang saya? Jika Anda keluar sekarang, keluarga Tang saya bisa melupakan kesalahannya. Jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Oke. Berhenti berteriak. Aku membunuh Huang Xirong. Lindong meletakkan kakinya di atas meja dan berkata dengan tatapan riang. "Kamu, apa yang kamu gunakan untuk membunuh?" tanya pemuda itu. "Tentu saja itu senjata tersembunyi," jawab Lindong sambil tersenyum. "Senjata tersembunyi? Haha. Apakah ada orang di dunia ini yang mengetahui senjata tersembunyi lebih baik dari kita? Keluarga Tang, dia bisa menggunakan senjata tersembunyi untuk membunuh orang di depan kita, dan kita tidak bisa mengetahuinya. Orang tidak ada sama sekali. Pemuda itu gila," katanya dengan bangga. "Aku tidak tahu banyak tentang senjata tersembunyi sepertimu, tapi aku lebih cepat darimu. Selama aku cukup cepat, sebuah jarum bisa menghancurkan sebuah planet." "Cepat? Seberapa cepat kamu bisa?" Begitu pemuda itu selesai berbicara, dia tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk di dadanya. Dia menundukkan kepalanya dan melihat ke jantungnya. Sebuah lubang bundar yang sangat kecil di pakaiannya menarik perhatiannya.
Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa hatinya telah rusak. Kapan hatinya tertusuk senjata tersembunyi? Dan senjata kecil tersembunyi ini juga memiliki efek getaran. Teknik senjata tersembunyi macam apa ini? Sebagai anggota keluarga senjata tersembunyi, dia telah mempelajari senjata tersembunyi sepanjang hidupnya, tapi dia belum pernah mendengarnya. Apakah senjata tersembunyi masih bisa digunakan seperti ini? Senjata tersembunyi yang dihasilkan dengan metode ini jauh lebih kuat dibandingkan senjata tersembunyi yang dihasilkan dengan metode biasa. Bahkan tanpa racun pun tetap dapat menimbulkan kerusakan yang sangat besar. Dia menatap dua penjaga dewa lainnya. Mereka ditemukan berada dalam situasi yang sama. Mereka semua menutupi hati mereka dengan tangan, menunjukkan rasa sakit di wajah mereka. Menembak tiga senjata kecil tersembunyi dengan getaran keras secara bersamaan. Masih bisakah Anda menghindari persepsi mereka? Langsung ke dalam hati mereka? Bagaimana? Apakah kecepatan ini cukup cepat? Lindong bertanya dengan bercanda. Kamu, tidak mungkin, tidak ada yang bisa membunuhku dengan senjata tersembunyi. Pemuda itu masih belum bisa menerima kenyataan ini. Sangat disayangkan hati ini hancur. Bahkan wali tingkat dewa. Dia hanya bisa menerima nasib kematian. Tiga penjaga tingkat dewa juga mengikuti jejak Huang Xirong. Dia perlahan jatuh ke tanah dan berhenti bernapas. Sebagai anggota keluarga senjata tersembunyi, dia mati dengan senjata tersembunyi pada akhirnya. Ini harus dikatakan memalukan dan merupakan takdir. Lindong berdiri dengan wajah muram dan meninggalkan aula. Adapun keempat mayat ini, seseorang akan datang untuk menangani akibatnya. Lindong tidak menyangka semua kepala menteri provinsi tertarik dengan keluarga Tang. Tapi kali ini, membunuh tiga penjaga tingkat dewa dari keluarga Tang adalah bau mulut. Sekalipun hal itu tidak dapat menggoyahkan fondasi keluarga Tang, hal itu tetap dapat menimbulkan kerugian besar bagi mereka. Meskipun ketiga penjaga tingkat dewa semuanya berada pada tahap awal, tidak sembarang kekuatan dapat menghasilkan mereka. Apa yang Lindong tidak tahu adalah bahwa dari tiga penjaga tingkat dewa, hanya dua yang berasal dari keluarga Tang, dan satu dikirim oleh keluarga Helian. Tujuannya adalah untuk menyatukan keluarga Tang dan pertama-tama menyebabkan kekacauan di Tiongkok. Tiga dalang tingkat dewa telah dieksekusi. Hal-hal lain jauh lebih mudah ditangani. Lindong terus memimpin tim disiplin untuk melenyapkan semua prajurit yang melanggar hukum dan disiplin di Xiangcheng. Pada akhirnya, total 3 penjaga tingkat daftar dewa, 5 daftar dewa setengah langkah, dan lebih dari 10 master daftar naga terbunuh. Puluhan ribu orang biasa di Xiangcheng benar-benar terbangun dan kembali ke kehidupan aslinya di bawah pidato spiritual Lindong. Meski situasi di Xiangcheng telah teratasi, situasi di seluruh negeri tidak optimis. Situasi serupa mulai terlihat di banyak tempat. Lindong juga bingung harus berbuat apa. Akhirnya, saya harus kembali ke Kyoto. Beritahu Song Simin tentang situasi di Tiongkok. Tanyakan padanya apakah ada yang bisa dia lakukan. Song Simin berada pada saat kritis sekarang, dan rencananya akan segera berhasil. Dia hanya harus menunggu keluarga Helian memimpin tim untuk menyerang, tetapi dia belum bisa mengekspos dirinya sendiri. Dia tidak punya pilihan selain mengirim Sue Gang, Chu Xiongzu, dan 7 dewa setengah langkah lainnya dari Tiongkok ke Lindong untuk bergabung dengan tim disiplin Tiongkok. Lindong selanjutnya membagi tim disiplin menjadi 3 tim. Dia, Chu Xiongzu, dan Sue Gang, 3 penjaga dewa, masing-masing memimpin tim untuk melakukan pembersihan nasional. Namun setelah kejadian di Xiangcheng,
Dua gelombang kekuatan yang diwakili oleh keluarga Tang dan aliansi Xingxiu juga telah belajar banyak. Tidak ada lagi konfrontasi langsung dengan tim disiplin Tiongkok. Selama tim disiplin Tiongkok datang, segera menyerah dan mencari tempat selanjutnya. Dan tidak lagi berkembang di kota-kota provinsi. Hal ini mulai berkembang menuju kota-kota setingkat kota madya dan bahkan kota setingkat kabupaten. Ada 10 provinsi besar, 10 kota setingkat provinsi, ratusan kota setingkat kota madya, dan ribuan kota setingkat kabupaten di Tiongkok. Cara ini, tim disiplin Tiongkok seperti lalat tanpa kepala. Ikuti mereka di seluruh negeri. Hasil yang dicapai agak sederhana. Lin Dong juga merasa sedikit pusing. Tanpa tenaga kerja yang cukup, dia hanya bisa meminjam orang-orang dari keluarga dan sekte besar yang tersembunyi. Namun kini sebagian besar sekte dan keluarga mulai menolak mengirimkan orang untuk bergabung dengan tim disiplin karena berbagai alasan. Kini situasinya menjadi lebih jelas. Tiongkok dibuat bingung oleh keluarga Tang dan aliansi Xingxiu. Di luar, keluarga Helian telah bergabung dengan semua kekuatan besar di dunia untuk mempersiapkan serangan. Di bawah masalah internal dan eksternal, semua orang berpikir untuk mempertahankan kekuatan mereka. Untuk mengatasi kekacauan yang akan datang. Keluarga Tang dan aliansi Xingxiu sendiri membuat Tiongkok tidak berdaya. Begitu keluarga Helian bersatu dengan semua kekuatan besar di dunia untuk menyerang, bagaimana Tiongkok akan melawan? Hampir semua orang merasa bahwa Tiongkok akan segera berakhir. Kyoto, halaman tempat tinggal Song Simin. Lin Dongzheng dan Song Simin duduk berhadapan. Tuan Song, mengapa Anda tidak menunggu lebih lama lagi dan mengekspos diri Anda secara langsung? Jika Anda tidak menakut-nakuti para pemuda ini dan terus menunggu seperti ini, Tiongkok akan benar-benar berada dalam kekacauan dan tidak akan mudah untuk dibersihkan. Sudah bangun saat itu. Lin Dong menghela nafas. Kata, dia sekarang merasa tidak punya tempat tujuan. Jika dia bisa menemukan keluarga Tang dan aliansi Xingxiu, dia benar-benar ingin menemui mereka secara langsung dan membunuh mereka semua. Sayangnya kedua kekuatan ini seperti dua tikus, tidak dapat menemukan pintu masuk gua. Dan hal itu pasti akan mempengaruhi rencana Song Simin. Keluarga Tang dan aliansi Xingxiu keduanya adalah orang kuat di tahap akhir peringkat dewa. Jika mereka bisa dihancurkan, keluarga Helian tidak akan berani datang. Aduh, aku tidak menyangka keluarga Helian begitu toleran. Mereka memang telah belajar menjadi pintar dan tahu bagaimana menghancurkan kita dari dalam. Tuan Song, sekarang bukan waktunya untuk mengurus keluarga Helian, tetapi situasi di negara ini menjadi sangat serius. Orang-orang biasa tahu bahwa semakin banyak pejuang, dan mereka semakin mendambakannya. Bahkan jika keluarga Helian menyerang, Anda telah menetapkan otoritasnya dan mengintimidasi semua kekuatan. Urusan para pejuang tidak bisa lagi disembunyikan, kata Lin Dong dengan sedikit khawatir. Lin Dong, jika kamu tidak bisa menyembunyikannya, kamu tidak bisa menyembunyikannya. Malapetaka akan datang. Pada akhirnya, seluruh dunia tidak akan bisa menyembunyikan keberadaan para pejuang. Sekarang, selama mereka tidak menyembunyikannya. Jika tidak dibiarkan menimbulkan kekacauan, maka atas nama pejabat Tiongkok, kami akan mengirimkan pesan tentang pemberitahuan dari pejuang. Tuan Song, apa sebenarnya malapetaka itu? Begitu banyak orang yang mengatakan bahwa malapetaka akan datang, tetapi tidak seorang pun bisa menjelaskannya. Aku juga tidak tahu, ini bisa jadi wabah yang melanda seluruh umat manusia, bisa jadi pecahnya Perang Dunia ke-7 dalam sejarah manusia, atau bisa juga karena invasi spesies. Singkatnya, ini adalah bencana bagi umat manusia, hidup dan mati.
Tak seorang pun bisa lolos. Menakutkan sekali. Lin Dong bertanya tak percaya. Lumayan. Bukankah itu hanya ramalan orang dahulu? Mungkin saja salahkan. Lagi pula, ramalan semacam ini tidak hanya sekali atau dua kali. Kali ini berbeda. Oke, ayo jangan membicarakan hal ini lagi, meskipun itu kesalahan besar, bencana pasti akan datang, tapi tidak ada yang tahu waktu spesifiknya. Mungkin 100 tahun kemudian, jadi kita harus fokus pada saat ini dulu. Song Simin mengubah tema. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? China adalah wilayah yang luas dan memiliki banyak kota, dan tim disiplin kita tidak memiliki cukup tenaga kerja. Lin Dong berkata tanpa daya. Tunggu 3 hari lagi. Jika keluarga Helian tidak memimpin tim dalam 3 hari, aku akan langsung menemui keluarga Helian dan menyatakan kembalinya aku dengan kehancuran keluarga Helian, dan berkata, Kenapa kamu tidak pergi sekarang? Tanya Lin Dong. Karena keluarga Helian sebenarnya bukan targetku. Mereka tidak perlu khawatir. Tapi jika tidak ada cara lain, aku hanya bisa menggunakannya untuk menghalangi kekuatan lain. Oke, kalau begitu aku akan bertahan selama 3 hari lagi. Lin setelah Dong berbicara dengan Song Simin, dia segera meninggalkan Kyoto. Yunsi bahkan tidak punya waktu untuk pergi ke sana. Menghitung waktu, sepertinya Bibi Yunsi sudah lama pergi. Meskipun dia ingin menginap 1 malam, tapi kalau dipikir-pikir untuk menunda 1 hari, berapa banyak orang biasa yang akan tersihir, istri dan anak-anaknya akan terpisah, dan keluarganya akan hancur. Lin Dong mengendalikan dirinya sendiri, mari kita mulai bisnisnya dulu. Lagi pula, hanya tersisa 3 hari lagi. Selama Song Simin membangun kekuasaannya dalam 3 hari, Tiongkok akan menjadi stabil. Jika saatnya tiba, dia harus menyiksa Yunsi selama 3 hari 3 malam. Tapi Yunsi sepertinya tidak sanggup menanggungnya. Kyoto, kediaman keluarga Huang Fu, ada perdebatan yang sedang berlangsung di antara inti keluarga. Fokus perdebatannya adalah, apakah kita harus terus mengirim orang untuk bergabung dengan tim disiplin Tiongkok untuk mendukung Tiongkok dan menstabilkan situasi dalam negeri. Sekarang sebagian besar keluarga Huang Fu telah meninggalkan tempat tersembunyi itu dan datang ke Kyoto. Disinilah mereka memilih untuk memasuki dunia. Sebagai keluarga terkuat di antara semua kekuatan tersembunyi. Mereka secara alami memilih tempat paling makmur untuk bergabung dengan dunia. Hanya beberapa orang yang tinggal di tempat terpencil untuk menyajikan beberapa barang antik tua dari keluarga. Sekarang semua anggota inti keluarga Huang Fu berkumpul di sini. Ada berita lain dari tim disiplin Tiongkok. Kami berharap semua keluarga dan sekte tersembunyi kami akan terus mengirimkan orang untuk mendukung kami. Mari kita bicara. Bagaimana menurut Anda, Huang Fu Kunshan, kepala keluarga Huang Fu, bertanya. Tapi di bawah sana sepi, tidak ada yang keluar untuk memberikan pendapat. Setelah beberapa saat, Huang Fu Kunshan berbicara lagi. Zheng Bang, Zheng Xiong, kalian berdua bicara dulu. Huang Fu Zheng Xiong dan Huang Fu Zheng Bang adalah andalan keluarga Huang Fu saat ini. Dia juga merupakan pesaing kuat untuk menjadi kepala keluarga berikutnya. Saya mendengar lelaki tua itu memanggil nama mereka. Huang Fu Zheng Xiong berdiri dan berkata, "Ayah, saya pikir sekaranglah saatnya Tiongkok membutuhkan bantuan. Sebagai keluarga Huaxia, kami harus terus mengirim orang untuk mendukung Tiongkok. Keluarga Huang Fu kami selalu memiliki hubungan kerjasama yang baik dengan Huaxia. Kami tidak bisa begitu saja jika rusak seperti ini. Dan begitu Huaxia dihancurkan, saya rasa keluarga Huang Fu kita tidak akan aman." 3 bersaudara, ini salah. Kami telah memberikan banyak bantuan kepada Huaxia.
dan kami telah memberikan bantuan kami yang terbaik untuk semua keluarga dan sekte yang tersembunyi. Ini adalah yang terbesar. Bahkan jika kita tidak lagi mengirim orang untuk mendukung sekarang, Tiongkok tidak dapat menemukan alasan apapun. Dilihat dari situasi saat ini, akan sulit bagi Tiongkok untuk bertahan. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah menjaga kekuatan kita sekiranya kita bisa melakukannya di masa depan. Lindungi dirimu sendiri. Huangfu Zhengbang segera membalas. Saudaraku, mengirimkan bantuan kepada seseorang di tengah salju lebih bersyukur daripada menambahkan lapisan gula pada kue. Sekaranglah saatnya Tiongkok paling membutuhkannya. Kami harus terus mendukungmu. Menurutku Tiongkok bukanlah sebuah kerajaan besar dan tidak ada cara tersembunyi. Mungkin ini hanya rancangan mereka. Sebuah jebakan. Tujuannya adalah untuk memberikan pukulan menyakitkan kepada pemimpin. 3 bersaudara, itu hanya pendapat Anda. Jika Song Simin tidak mati, dia sudah diambang kematian. Paling-paling, dia masih hidup. Kekuatan perang juga merupakan saat dia akhirnya menghilangkan sisa panasnya. Apa yang akan dilakukan Tiongkok untuk melawan gelombang kedua dan gelombang ketiga? Jika Tiongkok ingin selamat dari bencana ini dengan aman, kecuali orang lain muncul di urutan teratas daftar dewa, keluarga kami tidak bisa terikat pada perahu yang sama dengan Tiongkok. Tetapi kami harus menemukan cara untuk menyelamatkan diri kami sendiri. Kami telah melakukan yang terbaik untuk mengirim begitu banyak orang. Saudaraku, jangan lupakan ajaran leluhur yang meminta kami untuk melakukannya, memenangkan putra takdir dengan segala cara. Lindong, kapten tim disiplin Tiongkok, tampil cemerlang di festival Tianjiao dan dengan suara bulat diakui oleh semua generasi muda Tiongkok. Beritanya adalah dia telah menembus level penjaga tingkat dewa di usia muda. Dia kemungkinan besar akan menjadi putra takdir. Sekarang adalah waktu terbaik untuk memenangkannya. Kakak ketiga, kamu juga bilang itu mungkin, tapi itu tidak mungkin. Saya yakin Lindong adalah putra takdir. Saya akui bahwa bakatnya memang monster. Namun, menghadapi situasi saat ini di Tiongkok itu adalah mustahil baginya untuk membuat gelombang apapun pada tahap awal daftar dewanya. Kekuatan besar lainnya di dunia tidak akan membiarkan dia berkembang. Begitu kita menang atas Lindong, kita kemungkinan besar akan menjadi sasaran beberapa kekuatan besar mendorong seluruh keluarga Huangfu kami ke dalam lubang api. Huangfu Zhengxiong dan Huangfu Zhengbang berdebat sengit. Semua mengutarakan pendapatnya yang berbeda. Keduanya adalah yang terbaik di keluarga Huangfu. Ada harapan bahwa keluarga tersebut akan terus mendukung Tiongkok untuk mendapatkan dukungan Tiongkok dan memenangkan hati Lindong, putra takdir yang mungkin menjadi legenda. Sebuah keluarga yang berharap untuk berhenti mendukung Tiongkok dan mempertahankan kekuatan mereka untuk melindungi diri mereka sendiri tidak dapat terikat pada perahu yang sama dengan Tiongkok. Jika tidak, maka akan terlibat. Sejujurnya, apa yang dikatakan keduanya sangat masuk akal. Mereka juga mendapat dukungan dari beberapa anggota keluarga inti. Segalanya ternyata tidak berjalan sepihak. Huangfu Kunshan, kepala keluarga, juga sedikit ragu-ragu. Keputusan ini terkait dengan jalan masa depan keluarga. Anda harus berhati-hati. Dan beberapa barang antik kuno di keluarga tersebut memperjelas bahwa barang tersebut sudah tua dan tidak berhubungan dengan masyarakat, serta tidak akan lagi mengganggu urusan keluarga. Sekarang hanya anggota inti keluarga yang dapat mengambil keputusan di antara mereka sendiri. Haoran, katakan padaku apa pendapatmu? Huangfu Kunshan bertanya pada Huangfu Haoran sambil menatap anggota pertama keluarga Huangfu. Ketika Huangfu Haoran mendengar Huangfu Kunshan memanggilnya, dia berdiri dan berkata, "Kakek."
Saya pikir kita bisa menggabungkan pendapat paman dan paman ketiga. Karena Tiongkok menginginkan orang, maka kami akan mengirimkan lebih banyak orang biasa untuk melestarikan keluarga sebanyak mungkin. Kekuatan, dan kemudian menyatukan beberapa kekuatan yang kuat, tergantung pada situasinya. Jika Tiongkok memiliki cara tersembunyi, yang terbaik adalah menahan godaan kekuatan besar yang dipimpin oleh keluarga Helian, kekuatan tersembunyi, dan mereka tidak dapat menemukan kesalahan. Dan jika Tiongkok benar-benar akan dihancurkan, kita harus mundur tepat waktu dan mencari cara lain. Sama sekali tidak ada masalah dalam menyatukan beberapa keluarga atau sekte yang kuat. Lindungi diri kita dengan bijak. Petik 2. Yah, benar. Apa yang dikatakan Haoran lebih disukai. Sebelum situasinya benar-benar jelas, tetap tidak disarankan untuk memasang taruhan yang terlalu besar. Kemenangan tentu akan menguntungkan keluarga Huangfu. Tetapi jika kalah, yayasan keluarga Huangfu yang berusia ribuan tahun juga akan terpengaruh. Huangfu Kunsan mengangguk dan berkata, Selama periode kritis ini, Huangfu Kunshan tidak mau terlalu radikal. sejalan dengan sikap tidak mencari pahala tetapi tidak mencari kesalahan, selama fondasi keluarga Huangfu yang berusia ribuan tahun dipertahankan dalam masa yang penuh gejolak ini, maka akan baik-baik saja. Anggota inti keluarga Huangfu yang hadir semuanya setuju. Ini memang merupakan solusi. Tidak ada yang menyinggung Tiongkok sampai mati. Dan tergantung situasinya, Anda dapat mundur tepat waktu. Huangfu Zhengxiong dan Huangfu Zhengbang tidak menyatakan keberatan. Tampaknya mereka juga merasa mustahil untuk membuat keluarga tersebut berpendapat sendiri. Ambil metode diskon yang dapat diterima semua orang. Keduanya merupakan pesaing kuat untuk menjadi kepala keluarga di generasi ini. Pendapat siapapun yang Anda ambil akan mempermalukan orang lain. Di saat kritis ini, keluarga jelas tidak akan melakukan hal tersebut. Alasan Huangfu Kunshan masih menjadi kepala keluarga adalah karena ia takut munculnya kepala keluarga baru akan memecah belah keluarga. Karena baik Huangfu Zhengxiong maupun Huangfu Zhengbang memiliki beberapa pendukung, kita hanya bisa menunggu stabilitas tercapai sebelum mempertimbangkan pemilihan kepala keluarga. Tepat ketika Huangfu Kunshan sedang bersiap untuk mengambil keputusan, suara wanita yang jernih tiba-tiba terdengar di aula. Kakek, ada yang ingin kukatakan. Bersambung,